Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat-Nya lah kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama. Kita tahu pada saat ini kita sedang mengalami musibah pandemi COVID-19. Jadi untuk pembelajaran menggunakan metode PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan pandemi ini segera berakhir. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alvin Indra Gunawan. Tempat tanggal lahir, saya lahir di Cilacap, 21 Januari tahun 2000. Untuk alamat, pada saat video ini dibuat, saya tinggal di rumah orang tua saya di Desa Karangsembung, RT 2 RW 6, Kecamatan Nusalungu, Kabupaten Cilacap. Riwayat pendidikan, saya SD di Sekolah Dasar Negeri 1 Karangsembung, lanjut SMP Negeri 2 Nusalungu, SMK di Giribiro Sumpyuh, dan sekarang sedang menempuh jenjang S1 di Universitas Muhammadiyah Purworejo, jurusan pendidikan teknik otomotif, yang sekarang sedang melakukan magang 3 atau biasa disebut PPL. Pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Kembali ke topik pembahasan, pastinya kita di sini sudah tidak asing apa itu pemeliharaan mesin kendaraan ringan atau biasa disingkat itu PMKR. PMKR adalah salah satu mata pelajaran pada jurusan teknik kendaraan ringan otomotif yang fokus mempelajari mesin kendaraan ringan. Di sini saya akan membawakan materi sistem bahan bakar bensin injeksi. Apa itu sistem bahan bakar bensin injeksi? Sistem bahan bakar bensin injeksi yaitu sistem penyemprotan bahan bakar yang dilakukan yang dalam kerjanya dikontrol secara elektronik. Dan sistem bahan bakar injeksi itu biasa disebut electronic fuel injection atau disingkat EFI. Sistem bahan bakar bensin injeksi, kita akan membahas yaitu perkembangan teknologi mesin. Kita tahu pada era yang lalu, dunia otomotif menggunakan sistem bahan bakar bensin konvensional yang pengoperasiannya menggunakan karburator. Nah, dan untuk sekarang, perkembangan sudah mulai modern. Untuk sistem bahan bakar bensin, sekarang sudah menggunakan injeksi yang pengoperasiannya menggunakan elektrik. Untuk perbedaan dari karburator dan injeksi, yang pertama, pengabutan bensin terjadi pada venturi untuk karburator, sedangkan untuk injeksi, pengabutan bensin terjadi pada mulut injektor. Yang kedua, pengabutan tergantung aliran udara pada venturi. Sedangkan untuk injeksi, pengabutan tergantung tekanan bensin dan ukuran lubang injektor. Untuk karburator, komposisi campuran tergantung perbandingan lubang sebuir atau skru penyetel dan tinggi bensin di pelampung. Sedangkan untuk injeksi, komposisi campuran dikontrol oleh ECU atau Engine Control Unit berdasarkan jumlah udara yang masuk dan kondisi kerja mesin. Konsep kendaraan modern. Pada konsep kendaraan modern, produsen dituntut untuk membuat mobil atau sistem bahan bakar yang pertama dengan daya yang besar
atau optimal dengan syarat pembakaran yang sempurna. Yang kedua, hemat bahan bakar atau irit. Ini yang paling dicari oleh konsumen, yaitu dengan syarat pembakaran yang sempurna. Yang ketiga, rendah emisi, ramah lingkungan. Juga memiliki syarat pembakaran yang sempurna. Pembakaran yang sempurna hanya dapat diperoleh melalui sistem kontrol bahan bakar dan pengapian yang terintegrasi. Apa itu pembakaran sempurna? Kita sudah melihat tadi ada 3 tuntutan, dan ketiga tuntutan tersebut memiliki syarat pembakaran yang sempurna. Massa bahan bakar yang dimasukkan ke silinder berimbang dengan massa oksigen yang terhisap masuk ke silinder, sehingga tercapai pembakaran sempurna. Saat penyalaan yang tepat dan terkontrol, pada saat bahan bakar dan udara dikompresi, saat penyalaan dari busi harus tepat dan terkontrol agar tercapai pembakaran yang sempurna. Kontrol mesin injeksi. Dalam sistem bahan bakar bensin injeksi, ada 3 tahap, yaitu input, proses, dan output. Input meliputi sensor. Ada TPS sensor, MAP sensor, CKP, oksigen, VSS, WTS sensor, IAT sensor, CMP, ISC, dan DLC. Di proses ini pada saat proses, ECU atau Engine Control Unit yang bertindak sebagai otak dari sistem, dia memproses data dari sensor-sensor yang kemudian keluar ke output. Output meliputi aktuator, yaitu injektor dan lampu check engine. Selanjutnya kita masuk ke sensor. Yang pertama yaitu intake air temperature atau biasa disingkat IATS, intake air temperature sensor. Intake air temperature sensor berfungsi untuk mendeteksi temperatur udara yang akan masuk ke intake chamber. IAT sensor terpasang pada saluran udara masuk, yaitu pada filter udara. Cara kerja dari IAT sensor yaitu ECU akan memberikan sinyal tegangan sebesar 5 volt ke IAT sensor melalui internal resistor sebagai tegangan input. Nilai tegangan ini akan berubah sesuai kondisi temperatur udara. Tegangan yang ditimbulkan oleh IAT sensor ini akan dideteksi oleh ECU yang nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan seberapa banyak penginjeksian bahan bakar. Sebagai contoh, pada saat cuaca dingin, maka jumlah bahan bakar pada engine akan ditambah agar mesin mudah untuk dihidupkan. Itu adalah salah satu contoh dari IAT sensor. Selanjutnya ada manifold absolute pressure sensor atau disingkat MAPS. MAPS sensor berfungsi sebagai pendeteksi tekanan udara yang masuk melalui intake manifold. MAPS sensor terpasang di throttle body. Cara kerja dari MAPS sensor yaitu dengan membaca perubahan tekanan udara di dalam intake manifold, lalu mengubahnya menjadi tegangan listrik dengan menggunakan flexible silicon chip
yang diletakkan di antara ruang vakum absolut. Selanjutnya ada throttle position sensor yang biasa disingkat TPS. TPS berfungsi sebagai pendeteksi pembukaan skep gas akan jumlah udara yang masuk dan mengetahui berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan. TPS sensor atau throttle position sensor terpasang menyatu di throttle body serta selalu berhubungan dengan throttle valve atau katup gas. Cara kerja dari TPS sendiri yaitu menggunakan perubahan besar sinyal voltase output atau tegangan keluar sensor tergantung dari posisi buka throttle valve. Dan TPS sensor yang biasa dipakai untuk saat ini yaitu TPS sensor tipe variable resistor dan TPS sensor tipe contact point. Idle speed control atau ISC. ISC berfungsi untuk mengatur putaran idle sesuai yang diperintahkan oleh ECU. ISC terpasang di bawah throttle body. Apabila ada trouble pada ISC, biasanya putaran stasioner tidak stabil dan imbasnya RPM akan naik turun. Selanjutnya ada water temperature sensor atau WTS. WTS berfungsi untuk mengetahui atau mendeteksi suhu dari cairan pendingin dalam mesin. Nama lain dari WTS yaitu ECT atau Engine Coolant Temperature. Seluruh perubahan suhu yang terjadi pada air pendingin dideteksi oleh WTS untuk digunakan sebagai data input bagi ECM atau Engine Control Module. Letak WTS umumnya dipasang di blok mesin yang langsung berhubungan dengan jalur air sistem pendingin. Pada beberapa mobil ada yang menempatkan WTS pada housing thermostat. Selanjutnya ada camshaft position sensor. Camshaft position sensor atau biasa disingkat CMP berfungsi untuk menentukan langkah hisap di mana terjadi pembukaan injektor atau penginjeksian sistem bahan bakar. CMP sendiri terletak pada bagian depan mesin, yaitu tepat berada di bagian camshaft dan menempel pada tutup rantai dinding. CMP sensor bertanggung jawab di dalam pendeteksian posisi piston pada langkah kompresi melalui putaran sinyal rotor yang digerakkan oleh camshaft. Pendeteksian ini dilakukan untuk mengetahui posisi pembukaan dan penutupan intake dan exhaust valve. Selanjutnya ada crankshaft position sensor atau biasa disingkat CKP. Berfungsi untuk mendeteksi dan memantau posisi atau kecepatan force angle. Informasi ini untuk digunakan oleh ECU untuk mengontrol timing pengapian dan durasi injeksi. CKP sensor terletak pada bagian bawah mesin, dekat dengan puli yang berhubungan langsung dengan force angle. Karena berhubungan langsung dengan force angle, maka CKP sensor harus tahan terhadap panas yang tinggi. Sama seperti sebelumnya, CMP sensor, CKP sensor juga memanfaatkan sensor putar.
Selanjutnya ada O2 sensor atau lambda sensor. O2 yaitu oksigen. O2 sensor berfungsi untuk memeriksa atau mendeteksi emisi gas buang kendaraan dengan cara mengukur kandungan oksigen di dalam gas buang. Untuk menentukan apakah mobil bekerja dengan campuran bahan bakar terlalu kurus atau terlalu gemuk. Nah, oksigen sensor biasanya terletak di bagian knalpot. Vehicle speed sensor atau biasa disingkat VSS atau speed sensor. VSS berfungsi untuk mendeteksi kecepatan mobil. VSS mendeteksi putaran dari transmisi yang akan disalurkan ke gardan dan ke roda belakang. VSS juga mendeteksi berupa putaran akan diubah secara sinyal elektronik yang akan dikirim ke ECU dalam odometer AC sehingga menjadi kecepatan. Speed sensor terletak di rumah transmisi di ujung belakang dan terikat dengan baut 13 mm. Injektor berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mesin pada waktu yang tepat yang dikontrol secara elektronik oleh ECU. Nah, di dalam injektor juga terdapat beberapa komponen atau beberapa bagian, yaitu bagian bensin masuk, bagian full streaming skill, sambungan dari konektor dari ECU ke solenoid, spring bekas di dalam injektor, solenoid coil, full P6 atau saluran bensin, plunger, nozzle plate, dan juga nozzle. Selanjutnya yaitu DLC atau Diagnosis Link Connector. DLC berfungsi untuk mendiagnosis sensor-sensor yang rusak pada mesin EV. DLC atau biasa disebut soket biasanya ditancapkan ke scan tool untuk melihat trouble dari sensor. DLC biasanya terletak di bagian dashboard atau di bawah setir kemudi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pemeliharaan sistem bahan bakar bensin injeksi. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.